Saya lanjutkan tentang jenis-jenis pajak. Berdasarkan sifat, ada subjektif, ada objektif. Kalau subjektif itu apa? Sesuai dengan kemampuan individu atau wajib pajak. Ini sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Kalau objektif apa? Tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak. Ini objektif. Tidak melihat kemampuan. Contoh, ya, kalian bisa bandingkan. Kalian tahu warung kita? Warung kita tahu? Timur Masjid Jamek Baitur Rahman Genteng. Ya, Genteng Wetan itu. Warung Bu Maksum tahu? Warung Bu Maksum di dekatnya BCA ya. Terus warung Bu Jamila tahu? Nah, di lintas Jalan Kahawat Asim ini ya. Terus warung-warung lainnya. Menurut pendapat kalian, kira-kira pendapatannya sama apa enggak? Tidak sama kan? Secara logika, ya, dianalisa menurut akal sementara itu sudah bisa ketemu tidak sama. Kira-kira pajak warungnya sama apa enggak? Sama, bukan tidak sama. Maka penentuan yang sama itu namanya objektif. Tidak menghitung kemampuan lagi, perkara mau dapat laba besar kecil dihitung sama, itu namanya objektif. Pajaknya adalah 10% di restoran. Nah, ini rata-rata semuanya sama. Biasanya yang dikenakan itu adalah yang memang layak ya. Tadi di awal asas pengenaan pajak itu kan ada sesuai dengan kemampuan atau equality, sesuai dengan kemampuan. Jadi dari situ maka ada pajak yang sifatnya objektif. Jadi tidak pandang besar kecilnya laba. Pokok warung kena 10%. Misalnya begitu. Ini namanya pajak apa? Pajak pertambahan nih. Disingkat PN besar ya. P besar, N besar. Terus menurut golongan ada langsung, ada tidak langsung. Maksudnya langsung itu apa? Langsung itu adalah pembayaran pajak tidak dapat diwakilkan atau dipindah kepada selain wajib pajak. Jadi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Tidak bisa dipindah. Contoh saya adalah guru di Mandawangi. Saya kena pajak atas gaji saya. Namanya pajak. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Namanya pajak penghasilan, disingkat PPH. P-nya besar, P kedua besar, H kecil. Nah, contohnya ini PPH. Ini adalah pajak langsung yang dikenakan saya atas nama wajib pajak saya, maka atas nama saya tidak bisa dipindahkan. Anak saya, istri saya, apalagi adik saya, orang tua saya tidak bisa. Dan lain-lain di sini misalkan PBB, PKB, pajak kendaraan bermotor. Kayak kemarin saya itu bayar pajak. Pajaknya 4 juta pajak kendaraan mobil karena ya. Kalau sepeda paling banter 500 ya. Sepeda, pajak sepeda ya. Kalau mobil besar mobil. Kalau mobil mewah lebih besar lagi, bisa 15 juta, 20 juta per tahun. Kalau pajaknya 12 juta per tahun, maka per bulan berapa? 1 juta. Ada yang 24 juta, berarti per bulan berapa? 2. Pajaknya saja itu. Pajaknya. Sangunya untuk mobil per bulan berapa? Bisa 2 juta, bisa 1 juta yang barang-barang mewah. Maka rata-rata mobil mewah itu problemnya di mana? Pajak mobil. Kan biasa mobil mewah itu masa mau dipakai harian ya, nah mungkin ya paling seminggu sekali ya kan, seminggu 2 kali ya. Karena mobil mewah, eman-eman kan, paling gitu.
Tapi pajaknya mahal. Rata-rata atau kebanyakan mobil mewah itu problemnya di pajak. Maka artis-artis itu banyak yang kena itu. Kena gara-gara punya mobil mewah. Mobil mewah itu kena pajak namanya PPN BM. Itu pajak penjualan ya. Pajak dari penjualan mobil. Pajak penjualan atas barang mewah. Sekarang ada peraturan pemerintah lagi bahwa mobil itu pajaknya turun. Jadi kalian tahu mobil ya. Mobil itu kan termasuk barang mewah ya. Itu di impor dari luar negeri itu kena namanya pajak PPN BM. Contoh saya pada tahun berapa itu ya? Sekitar 2006 kalau tidak salah. Itu ada Toyota Camry sedan itu ya. Toyota Camry di sini di Indonesia itu harganya sekitar 200. Ketika itu, kalau sekarang naik sudah ketika itu. Di Arab Saudi harganya berapa? 100. Selisih berapa? 2 kali lipat ya. Di Arab Saudi 100 juta, di sini 200 juta. Berarti yang enak gimana? Apakah harus beli di Arab Saudi? Murah kan? Gimana? Nanti naikkan ke sini. Dan mendatangkan mobil mewah itu kenapa? Pajak. Beli 100 juta, dibawa ke Indonesia kena PPNBM, naik menjadi kelipatan 100%. Tetap rugi ya kan? Sudah rugi ongkirnya, sudah rugi capeknya, pajaknya juga tambah. Jadi kesimpulannya apa? Percuma saja. Yang penting beli di Indonesia sudah include dengan pajak. Pajak langsung ini biasanya dibayar secara periodik. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang bisa dibayarkan atau dialihkan wajib pajaknya kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya apa? PPN. Nah ini. Pertanyaan saya, kalian makan di warung. Di situ ada tulisan warung ini konsumen yang membeli di warung ini sekaligus dikenakan pajak 10%. Yang bayar pajak siapa? Konsumen. Konsumen itu kira-kira ada tulisannya enggak? Ada tulisannya siapa namanya? Nah, jelita misalkan. Enggak ada kan? Pokok konsumen perkara yang masuk jelita, Tony, Toman, nah misalnya ya. Itu langsung kena semuanya. Artinya apa? Wajib pajaknya, yang membayar pajaknya boleh siapa saja. Contohnya apa? PPN. Paham? Paham ya? Tapi kalau PBB, pajak dan bangunan, kalau saya yang wajib pajaknya, maka yang bayar harus saya. Nah gitu. Sesuai dengan yang tertera di wajib pajak namanya siapa. Tapi kalau PPN siapa saja, pokoknya beli di warung kena PPN. Kalian beli di Indomaret, di Bares, di SNS, di KDS, dimanapun saja yang ada struknya, coba kalian cek. Kalau beli ya kalian cek. Kalau di situ ada tulisan PPN, berarti barang itu dikenakan pajak. Barang yang dibeli dikenakan pajak. Yang bayar pajaknya siapa? Konsumen. Bukan Indomaret yang bayar, bukan. Tapi konsumen. Ada juga yang begini modelnya, itu namanya trade business. Jadi stroke itu ada tulisannya. Jadi dari harga sekian, kemudian ada tulisan PPN ya 10%. Tapi harga jualnya itu PPN tidak dimasukkan. Berarti yang bayar pajak siapa? Pihak toko. Nah, gitu. Ada yang begitu. Itu namanya trade business. Jadi harganya bisa lebih murah karena PPN-nya dibayar oleh toko itu sendiri. Tapi rata-rata jarang ya. Yang bayar PPN-nya itu adalah konsumen. Ini namanya pajak tidak langsung. 9 menit. Terus berdasarkan lembaga pemungutnya, negara
atau pajak pusat, ada pajak daerah. Pusat itu maksudnya adalah pemerintah pusat. Jadi yang memungut itu adalah pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Maka kesimpulannya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu masuk kepada Menteri Keuangan. Cuman yang narik di bawahnya itu siapa? Siapa? Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Itu pajak apa? Negara. Contohnya apa? PBB, PPH, PPN. Besar berarti pajak pertambahan nilai. PPN kecil pajak penjualan. PPNBM barang mewah. Ya. Sama anggap tidak apa-apa ya. Pajak kekayaan, pajak ekspor, biaya masuk, cukai, biaya materai. Materai. Saya kemarin kena materai 10.000, saya tanya. Yang 6.000 ada enggak? Enggak ada, dan dipakai. Yang 3.000, enggak tahu nasibnya kemana. Dulu kan ada materai 6.000 sama 3.000. Yang 6.000 enggak dipakai karena sudah diganti dengan 10.000. Yang 3.000 enggak tahu nasibnya kemana 3.000 ini. Kalian pernah bikin pernyataan selama kelas 11 ini? Selama kelas 11 sekarang pernah? Belum pernah ya?